Baik, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Apakah masih bersemangat? Saya harap semuanya masih semangat ya untuk mengikuti pelatihan yang kedua ini. Nah, kali ini kita masih akan menyimak pemaparan materi mengenai karya tulis ilmiah yang tentunya akan sangat menarik dan pastinya seru. Nah, pada pemaparan materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Dr. Lili Wahyuni MPD yang merupakan salah satu dosen di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Akan tetapi, sebelum memasuki acara inti, saya harap kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan fitur kameranya atau on cam ya. Oke, baik. Selanjutnya saya bacakan terlebih dahulu profil dari beliau agar kita bisa mengenal lebih dalam lagi. Kepada panitia, mungkin bisa dibantu untuk share screen CV. Oke, untuk nama dan gelar beliau yaitu Dr. Lili Wahyuni MPD dan beliau mengampu beberapa mata kuliah. Ada mata kuliah Bahasa Indonesia, Pendidikan Orang Dewasa, KKOK, Kapita Selekta, dan Karya Ilmiah. Selanjutnya untuk riwayat pendidikan, untuk S1 ditempuh di IKIP Malang dengan bidang ilmu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian untuk S2 ditempuh di Universitas Negeri Malang dengan bidang ilmu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Dan S3 ditempuh di Universitas Negeri Malang dengan bidang ilmu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia pada tahun 2004 dan lulus pada tahun 2008. Oke, selanjutnya untuk pengalaman penelitian untuk selama 5 tahun terakhir yang terbaru yaitu pada tahun 2020 dengan judul penelitian Gerakan Literasi Agraris Perempuan Tani Citra 27 sebagai upaya peningkatan peran perempuan dalam menjaga kedaulatan pangan Desa Sukodono, Kecamatan Dampit. Untuk penelitian tahun 2021 dengan judul Pengembangan Gerakan Literasi Agraris melalui Experiential Learning dalam rangka optimalisasi pengimplementasian Merdeka Belajar, program asistensi mengajar di SMP 12 Malang. Selanjutnya, untuk pengalaman pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir yang terbaru yaitu pada tahun 2021 dengan judul pengabdian kepada masyarakat yaitu pengembangan SOP pemberian beasiswa terhadap mahasiswa Kota Batu sebagai upaya peningkatan kualitas generasi muda dan mencegah kerugian negara karena kehilangan pendapatan. Kemudian pada tahun yang sama, beliau juga melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Identifikasi Potensi Desa Sukodono menuju Desa Mandiri berbasis Sustainable Development Goals atau SDGs menggunakan strategi 4SIG. Kemudian untuk pengalaman penulisan artikel dalam jurnal yang terbaru yaitu pada tahun 2019 dengan judul artikel Konstruksi Agriliterasi melalui Dongeng Dewi Sri. Kemudian pada tahun yang sama, beliau juga menerbitkan artikel dengan judul Motif Cerita Rakyat sebagai sarana penjaga integritas sosial masyarakat ASEAN. Selain itu, beliau juga aktif menjadi pemakalah dalam pertemuan atau seminar ilmiah yang terbaru yaitu pada tahun 2020 dengan judul seminar yaitu Seminar Nasional Perhorti yang diselenggarakan oleh Universitas Mula Warman
Dan kemudian pada tahun 2021 beliau juga menjadi pemakalah dalam seminar nasional yang diselenggarakan di Universitas Lampung. Kemudian untuk pengalaman penulisan buku, beliau juga telah membuat buku pada tahun 2021 dengan judul Antropologi Linguistik yang diterbitkan oleh Revika, dan kemudian pada tahun yang sama beliau juga membuat buku dengan judul Persepsi Mahasiswa terhadap Pembelajaran Daring Mata Kuliah Bahasa Indonesia di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya dalam bentuk book chapter dan diterbitkan oleh Literindo. Kemudian ini ada beberapa penghargaan yang pernah diraih dalam 10 tahun terakhir, baik dari pemerintah, asosiasi, maupun institusi lainnya. Yang pertama, beliau mendapatkan penghargaan lulusan prestasi terbaik program magister dan diberikan oleh Universitas Malang pada tahun 2001, kemudian mendapatkan penghargaan penyaji makalah terbaik yang diberikan oleh Dirjen Dikti pada tahun 2008, dan mendapatkan Satya Lancana Karya Satya oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2018. Terima kasih kepada panitia. Baik, itu tadi adalah profil atau biodata dari pemateri kedua kita pada kegiatan ini, yang tentu sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak dan luar biasa ya. Selanjutnya kita sapa terlebih dahulu pemateri kita dalam pelatihan ini. Selamat siang Ibu Lili. Bagaimana kabar Ibu? Sehat nggak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Gimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah. Gimana Mbak kabarnya? Ya baik, mohon maaf Ibu tadi tidak terdengar di saya. Ya Iya, alhamdulillah. iya. Baik, sepertinya ini teman-teman peserta sudah tidak sabar lagi nih Bu mendengarkan pemaparan materi dari Ibu. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Ibu terkait pemaparan materi ini. Kepada Ibu Lili, saya persilahkan. Saya share screen dulu ya. Saya cobanya. Hari ini saya tidak tahu, laptop saya agak rewel sedikit. Semoga nanti sampai selesai tidak ada masalah. Karena kok beberapa sempat not responding. Tapi saya cobanya terlebih dahulu. Bisa dilihat? Masih loading Ibu, masih hitam. Masih loading. Oke. Sudah terlihat Ibu? Oke, sudah ya? Ya. Kalau ada apa-apa, ada sinyal tidak bagus, teman-teman bisa memberitahu saya ya, biar saya tahu mana yang harus saya ulang. Baik ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk semuanya. Tidak ada orang bodoh di dunia ini. Yang ada adalah orang yang tidak mau diajak untuk menjadi pintar. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya cukup berbahagia karena saya bertemu dengan teman-teman yang luar biasa, yang punya motivasi tinggi untuk menjadi inovator. Nah ini, pada kesempatan ini saya mendapat materi yang bagi saya itu sangat sulit ya. Kenapa? Karena saya diberi materi yang bab-bab terakhir gitu ya. Tapi saya akan mencoba melakukan yang terbaik karena untuk bab 4 itu sebenarnya materinya berkaitan dengan hasil ya. Nah karena itu nanti kita bicarakan. Saya yakin teman-teman sudah belajar bagaimana membuat judul, karena ini sudah sampai bab 4. Karena itu ketika membuat judul ada hal-hal tertentu yang harus diperhatikan. Bagaimana membuat latar belakang dan sebagainya.
Kenapa ini nanti di PPT saya ini nanti saya sampaikan sedikit ya bagian awalnya, karena mau tidak mau harus nyambung terlebih dahulu. Nah, di sini pada kesempatan ini untuk orang-orang luar biasa, saya akan mengawali kegiatan kita dari kita melihat kompetensi lulusan perguruan tinggi itu untuk apa. Saya tahu teman-teman yang ada di sini pasti orang-orang yang punya kemauan untuk menjadi lulusan yang kompeten. Nah, karena apa? Hari Minggu seharusnya teman-teman bisa santai, ternyata Anda berada di sini. Nah, ini suatu yang luar biasa, ya. Lulusan yang kompeten itu bagaimana? Lulusan yang kompeten adalah mempunyai kompetensi akademik. IP bukan satu-satunya penentu, karena IP hanya sekedar alat untuk dipanggil kerja. Tapi mau tidak mau Anda harus lulus. Nah, karena itu saya katakan kompetensi akademik itu wajib. Ada satu mata kuliah yang tidak lulus, Anda tidak akan bisa dikatakan sarjana. Karena itu, seaktif apapun, jangan lupa kompetensi akademik itu nomor satu. Yang kedua adalah kompetensi manajerial. Anda harus bisa memanage diri Anda sendiri. Dan ini kalau Anda membuat karya ilmiah, semua ini harus. Selain akademik, Anda harus bisa memanage. Yang berikutnya adalah kompetensi inovatif. Karya ilmiah akan dikatakan menarik, menang dalam lomba, kalau karya ilmiah tersebut inovatif. Anda harus tahu, sekarang karya ilmiahnya untuk generasi Z. Yang dengan notabene, Anda harus mulai tahu cirinya bagaimana. Kemudian yang berikutnya adalah komunikasi. Sebagus apapun karya Anda, kalau Anda tidak bisa mengomunikasikan dengan baik, maka Anda tidak akan pernah dianggap sebagai pemenang yang terbaik. Nah, karena itu kompetensi komunikasi sangat diperlukan. Jadi, bagaimana Anda berbicara, senyum Anda, ekspresi Anda, gestur Anda, ini harus diperhatikan. Nah, ini secara umum terlebih dahulu. Terus kemudian akhirnya Anda akan dikatakan sebagai orang yang profesional. Ini target, apalagi di Merdeka Belajar ini. Maka saya bilang, ini adalah orang-orang yang ingin profesional. Nah, sekarang kita masuk ke penelitian. Penelitian itu apa? Karya kreatif inovatif. Terus untuk menjawab permasalahan, karena itu tidak bisa lepas nanti analisis harus ada permasalahan. Yang kedua adalah untuk pengembangan teori. Karena itu saya katakan kepada Anda, Einstein bukan jatahnya orang luar negeri saja. Orang Indonesia pun bisa menjadi Einstein yang lain. Karena itu Anda harus mulai berani untuk mengembangkan teori. Dan ini adanya di bab 4. Ya, jadi untuk pengembangan teori ini adanya di bab 4. Mau tidak mau, saya akan sedikit saja. Kalau Anda membuat latar belakang, Anda harus tahu variabelnya. Mana variabel bebas, mana variabel terikatnya. Sulit Bu Lili mengingat-ingat variabel bebas, variabel terikat itu. Oke, saya tidak mengatakan dengan kata-kata yang sulit. Masalahnya apa, solusinya apa. Jadi, masalah Anda apa sih? Itu sampaikan dalam introduce, kenalan. Jadi ketika Anda mempunyai masalah, misalnya nanti kita lihat ya, nanti intinya diingat-ingat, ada 4. Introduksi, justifikasi, identifikasi, dan solusi. Itu dalam membuat latar belakang. Setelah Anda membuat latar belakang, kemudian ada masalah, ada tujuan, ada yang kita bahas sekarang, hasil dan pembahasan. Masalah, tujuan, hasil, harus ada benang merahnya. Kalau masalahnya 3, tujuannya harus 3, hasil dan pembahasan hasilnya harus 3. Nah, karena itu saya sampaikan 3 poin ini diperhatikan. Nah, bagaimana? Semoga tidak not responding. Nah, kan dia berdiam diri sebentar. Ini dia. Sebentar nak ya. Nah, saya ingin hanya ini sudah sempat saya tambah beberapa.
Sebentar. Saya matikan sebentar aja. Nanti kalau yang belakang itu saya bisa pakai PPT yang ada. Sebentar ya, Nak ya. Semoga berhasil. Masih muter-muter. Sebentar. Permisi sebelumnya Ibu Lili, apa mau dibantu panitia untuk share screen? Sebentar, untuk yang sedikit ini jangan dulu. Nanti kalau sudah selesai ini, monggo panitia nanti itu sedikit karena saya tambah beberapa. Sebentar, nggih. Kalau sudah selesai sebagian, insya Allah nanti tidak masalah dari panitia. Oke. Semoga cepat. Jadi konsep yang saya sampaikan tadi, ketika Anda membuat bab 4, mau tidak mau logikanya harus Anda ikuti. Mulai dari masalah tujuan. Terus kemudian, ini contoh. Ya, contoh. Ini judul yang dibuat beberapa teman PKM ya di sini, yaitu teman FIEB ya. Strategi maksimalisasi virtual tourism destinasi wisata nasional Gunung Bromo di era pandemi COVID-19. Ini judul awal-awal, jadi belum maksimal bimbingannya. Nah, yang saya maksud begini, ketika Anda membuat rumusan masalah, di sini ada 3 rumusan masalah. Untuk membuat tujuan, itu Anda harus didasarkan pada rumusan masalah ini. Kalau rumusan masalahnya 3, tujuannya harus 3. Ya, pengaruh pandemi COVID harus sesuai. Peluang pariwisata dan seterusnya. Cuma ini mengetahui kalau bisa jangan menggunakan kata mengetahui. Kalau mengetahui kan hanya melihat gitu aja. Tapi Anda bisa menggunakan mendapatkan gambaran objektif tentang pengaruh pandemi dan seterusnya. Terus ini contoh lagi. Tidak usah dilihat semua, Anda lihat yang tebal-tebal saja. Ketika saya di awal bentuk verbal konstruksi gender, maka tujuannya harus bentuk verbal konstruksi gender. Habitus pelaku harus habitus pelaku. Arena konstruksi. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda membuat hasil, menyampaikan hasil? Saya ambil di sini dari daftar isinya saja. Ketika kita berbicara yang pertama bentuk verbal konstruksi gender, maka udah saya nyerah, minta dibantu sama panitia. Baik Ibu, mungkin panitia bisa membantu share screen? Ya, karena ini sudah saya matikan dulu. Ya, terus sudah. Baik ya. Nah, seperti yang saya tunjukkan tadi, ketika Anda
membuat masalah ada 3 seperti tadi. Yang pertama misalnya tentang bentuk verbal, maka tujuannya harus sama. Terus kemudian analisis hasilnya harus sama. Jadi diingat-ingat itu kunci ya. Jadi kunci ketika teman-teman membuat hasil, jangan kemana-mana. Benang merahnya harus kelihatan. Ya, jadi benang merahnya harus kelihatan. Nah, terus kemudian benang merah itu tadi harus berhubungan dengan yang ada di latar belakang. Maka ketika saya sampaikan ke teman-teman tadi pada tahap awal, misalnya teman-teman harus melihat judulnya, misalnya kita ya di situ kita melihat bentuk verbal konstruksi gender. Maka yang harus teman-teman lakukan di situ adalah teman-teman harus membahas tentang bentuk verbalnya. Ya, jadi jangan terus kemudian asal. Jadi harus sama. Nah, terus kemudian next, Mbak. Ya. Di situ apa sih isi dari hasil dan pembahasan? Di sini saya beri catatan di sini adalah bab terpenting dalam penelitian. Kenapa dikatakan bab terpenting? Karena ketika hasil dan pembahasannya bagus, seperti yang saya katakan tadi, Anda menjawab pertanyaan, itu satu. Yang kedua yang paling penting adalah Anda menghasilkan teori. Ketika Anda menghasilkan teori, maka pada saat itu Anda sudah sejajar dengan Einstein. Anda sudah sejajar dengan ahli-ahli lain. Nah, ini yang harus ada pada diri Anda. Maka saya bilang, bab terpenting dalam penelitian itu ada di bab 4. Tapi terbanyak di antara peneliti, bab 4-nya ini yang paling tidak jelas. Sehingga apa? Penelitian sudah dilakukan, tapi tidak menghasilkan teori. Nah, terus kemudian untuk hasil dan penelitian, jika pendek hanya sedikit, misalnya penelitiannya kecil, Anda bisa menyatukan, yaitu dapat digabung antara hasil dan pembahasan. Nah, apa sih yang Anda lakukan ketika Anda membahas di bab 4 ini? Yang pertama adalah Anda akan menyajikan hasil penelitiannya. Ya, jadi Anda menyajikan hasil penelitiannya. Hasil penelitian ini bagaimana? Ya, sesuai dengan jenis penelitiannya. Apakah kualitatif, apakah kuantitatif? Kalau kuantitatif pasti Anda akan menjawab hipotesis dan seterusnya. Nah, terus kemudian hasil penelitian ini bagaimana? Sebenarnya hasil penelitian itu begini. Anda melihat ada bentuk verbal, maka ikat di dalam otak kita. Saya harus berbicara masalah bentuk verbal, bentuk verbal, bentuk verbal. Nah, terus kemudian bentuk verbal itu apa saja? Nah, misalnya di situ kita akan bisa menemukan bahwa ketika saya berbicara masalah bentuk verbal, teori yang saya gunakan adalah karena bentuk verbal itu kan bahasanya ya. Maka verbalnya itu menggunakan diksi eufemisasi, penghalusan. Nah, terus kemudian atau saya ambil sebentar. Nah, di sini misalnya, yang pertama tadi yang saya sampaikan kepada teman-teman, yaitu bagaimanakah pengaruh pandemi COVID-19 terhadap sektor pariwisata. Maka
diikat untuk membuat bab 4. Yang pertama adalah Anda harus tahu pengaruh pandemi. Jangan kemana-mana. Jangan masuk dulu ke peluang pariwisata. Jadi pandemi COVID-19 itu berpengaruh bagaimana terhadap sektor pariwisata. Jadi kuncinya adalah itu Anda catat. Maka jawabannya atau ketika Anda mengambil data, pasti Anda membahas pengaruh. Misalnya Anda berpikiran pengaruhnya pengaruh positif atau negatif. Nah, maka Anda kumpulkan yang pengaruh positif itu apa? Yaitu apa? Oh, daerahnya menjadi lebih bersih. Oh, daerah dan seterusnya. Positifnya. Terus kemudian pelayanan guide lebih bagus, misal. Tapi negatifnya apa? Penghasilan lebih rendah dan seterusnya. Jadi tolong ketika teman-teman membuat hasil, jangan lepas dari masalah. Jangan lepas dari tujuan. Terus kemudian yang kedua, peluang pariwisata. Bagaimana peluangnya dan seterusnya. Maka saya katakan kepada teman-teman, ketika teman-teman membuat hasil yang pertama adalah hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan. Yang kedua, kalau memang arah Anda penelitiannya penelitian implementatif, maka di situ pasti akan ada rumusan masalah yang ketiga, misalnya bagaimanakah pola pengembangan kemampuan berbahasa. Nah, kalau Anda membuat pola, maka pasti ada implementasi. Bagaimanakah pengimplementasiannya? Misalnya Anda di bidang Anda seperti tadi, teman-teman yang di bidang pariwisata tadi untuk meningkatkan ekonominya, bisnisnya misalnya. Maka di situ Anda bisa melihat bagaimanakah peluang pariwisata, bla 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 bla. Yang ketiga, bagaimanakah strategi yang dapat dilakukan untuk maksimalisasi penghasilan atau ekonomi. Maka yang harus Anda lakukan di sini adalah Anda mulai mengimplementasikannya secara ekonomi. Jadi, kalau Anda sudah menemukan pola, menemukan strategi, Anda harus mengimplementasikannya. Jadi jangan ketika Anda membuat hasil itu mangkrak gitu ya. Hanya sampai pada strategi tapi terus kemudian tidak ada implementasi. Bagaimana Bu kalau kemudian nanti kalau implementasinya itu waktunya terlalu lama? It's okay. Katakan nanti di bagian tindak lanjut penelitian, untuk penelitian berikutnya akan dilakukan proses implementasi strategi maksimalisasi virtual tourism pada saat pandemi COVID-19. Ya, jadi diingat-ingat. Ketika Anda membuat pembahasan itu harus betul-betul sampai pada tataran implementatif. Bagaimana kalau kemudian saya tidak mungkin melakukan itu? Maka Anda bisa menaruhnya di bagian tindak lanjut penelitian. Nanti ada kalau PKM pasti ada itu, ya. Jadi tindak lanjut apa yang akan dilakukan? Nah, itu pasti Anda melihat. Arahkan saja lebih pada implementasi. Harus seperti itu terus, Bu? Ya tidak, hanya saja kalau Anda masuk ke sana, pasti ketika Anda membuat PKM, maka juri itu pasti berpikiran, ah keren banget anak ini, sudah berpikiran sampai tataran implementasi. Ya, jadi diingat-ingat ketika Anda membuat hasil, jangan hanya deskriptif saja. Nah, terus kemudian hasilnya pasti Anda nanti kalau membuat ada kolom-kolom misalnya tabel, gambar, dan sebagainya. Tabel dan gambar
jangan dibiarkan begitu saja. Dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, setelah itu Anda harus menganalisis, disampaikan, bukan sekedar terus tabel selesai. Tidak. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa COVID-19 berpengaruh negatif terhadap perekonomian masyarakat Gunung Bromo. Hal itu dapat dilihat pada, nah jadi Anda bisa melihat tabel dibaca. Diingat-ingat ya, tabel dibaca. Jangan tabel dibiarkan saja. Terus kemudian pembahasan. Pembahasan namanya debat teori. Jadi ketika Anda misalnya di situ ada teori yang mengatakan bahwa misalnya pakar ekonomi kritis mengatakan bahwa perekonomian pedagang dipengaruhi oleh arena itu apa? Lingkungan yang membentuk atau yang ada di sekitar pedagang tersebut. Itu teorinya siapa? Anda lihat, oh teorinya adalah teori kritisnya Bourdieu, misalnya. Maka Anda lihat teorinya itu bagaimana. Kemudian Anda katakan, Bourdieu mengatakan bahwa ekonomi merupakan modal sosial seseorang. Karena kan Anda tahu bahwa semakin bagus ekonomi, maka orang itu akan dianggap secara sosial posisinya akan semakin tinggi. Nah, ini kita berbicara masalah teori kritisnya. Terus kemudian Anda analisis, sebagaimana dikatakan Bourdieu bahwa ekonomi merupakan modal sosial seorang individu. Akan tetapi, nah Anda mulai melihat bahwa ekonomi dipengaruhi oleh lingkungan. Akan tetapi, ekonomi yang dikembangkan individu tersebut tidak akan bisa semakin meningkat kalau dia tidak didukung oleh lingkungan. Nah, jadi Anda tidak cukup mengatakan bahwa bagaimana ekonominya? Oh iya, ekonominya menurun. Setelah itu bagaimana? Ya enggak tahu ya, Kak. Memang menurun. Enggak boleh. Anda harus mencari teori yang bisa mendukung hasil penelitian Anda tersebut. Itu namanya pembahasan. Nah, pembahasan ini berkaitan dengan apa? Yaitu tadi, hasil dan implementasi dapat berupa gambar atau program dan aplikasinya. Jadi, di sini Anda banyak menggunakan gambar-gambar, terus kemudian kalau memang Anda membuat program, karena sekarang ini kan banyak teman-teman itu membuat program, misalnya startup. Nah, coba nanti ya teman-teman mulai berpikiran generasi Z itu harus mulai berpikiran startup. Bagaimana Anda membuat startup? Terus langkah-langkahnya bagaimana? Itu kan dalam bentuk gambar. Nah, terus kemudian analisis dan pembahasan berupa hasil pengolahan datanya itu. Namanya, istilahnya Bu Lili adalah pertarungan teori. Ya, nanti karena ini tadi sebenarnya sudah saya siapkan ya, tapi mulai tadi malam saya tidak tahu laptop saya agak rewel. Next, Mbak. Oke, terus, nah ini dalam pembahasan kembali saya bilang menjawab permasalahan-permasalahan penelitian. Seperti tadi saya katakan harus sesuai dengan rumusan masalah. Terus kemudian menafsirkan temuannya itu tadi. Misalnya setelah Anda menemukan bahwa perekonomian menurun dengan adanya COVID. Maka Anda tafsirkan kenapa menurun. Karena pelayanan tidak bagus. Maka Anda katakan bahwa penurunan dari hasil analisis, penurunan ekonomi disebabkan oleh pelayanan yang tidak bagus. Nah, kenapa kok dikatakan pelayanannya tidak bagus? Karena ternyata orang-orang sana juga ketakutan. Nah,
Terus kemudian atau disebabkan faktor yang lain. Nah, di situ Anda cari data berdasarkan hasil analisis data. Terus kemudian mengintegrasikan temuan ke pengetahuan yang sudah mapan. Seperti tadi saya katakan. Misalnya Anda menggunakan teorinya Karl Marx, ya, teori ekonominya Karl Marx. Maka Anda harus mengaitkan bagaimana kelompok-kelompok proletar, bagaimana kelompok-kelompok yang kelompok-kelompok pemilik modal itu bagaimana. Mereka menguasai teori ekonomi itu bagaimana. Nah, Anda harus ke sana, jangan sekedar mendeskripsikan, oh iya, kenapa kok Gunung Bromo menjadi sepi? Ya karena orang-orang tidak mau datang ke Gunung Bromo, bukan seperti itu. Maka di sini kelompok-kelompok ekonom berpikiran seperti tadi judulnya pada virtual. Jadi virtual tourism. Kenapa Anda tidak berpikiran bahwa ketika ada COVID-19, Anda menjualnya secara virtual. Anda lewat apa? Lewat YouTube. Jadilah YouTuber. Dengan Anda menjual lewat YouTube, Anda pasti mendapatkan uang. Karena apa? Di tengah pandemi seperti ini, banyak orang kaya mendadak dari YouTube. Atau Anda membuat aplikasi. Aplikasi khusus wisata Bromo. Kenapa seperti itu? Karena orang banyak yang ingin melihat bagaimana kondisi Bromo hari ini, bagaimana kawahnya. Coba Anda mulai berpikiran, ketika tidak ada orang yang datang ke sana, Anda berpikiran, Anda datang sendiri ke sana, Anda buat aplikasi, taruh alat di sana, terus kemudian ketika orang membuka aplikasi itu, mereka tahu kondisi kawah sekarang bagaimana, kondisi keindahan sekitarnya bagaimana, kondisi pasir berbisiknya bagaimana. Kalau orang bisa menikmati itu, maka di situ Anda akan bisa mendapatkan uang. Nah, kemudian merumuskan teori baru. Nah, ini yang perlu Anda pahami, bahwa dengan adanya COVID ini bukan menurunkan ekonomi seseorang, akan tetapi ekonomi sekarang bisa meningkat dengan Anda boleh mengistilahkan ekonomi virtual. Nah, keren banget itu. Ya, jadi kenapa Anda menggunakan ekonomi virtual? Karena Anda mengombinasikan antara IoT, ya, jadi Internet of Things, ya, antara IoT, terus kemudian pola-pola ekonomi, nah terus kemudian Anda kaitkan dengan yang seperti saya katakan tadi, misalnya Anda membuat aplikasi. Nah, next Mbak. Nah, itu untuk sementara, nanti kita bisa berdiskusi. Terus bagaimana membuat simpulan? Nah, membuat simpulan juga tidak boleh kita seperti selama ini. Sudah selesai belum pekerjaanmu? Tinggal dikit, tinggal dikit. Tinggal dikit gimana? Iya, tinggal simpulan aja. Saya bilang, simpulan bukan pekerjaan kecil. Kenapa seperti itu? Kalau Anda mampu membuat simpulan yang bagus, maka karya Anda akan disuka orang. Tapi kalau simpulannya sekedar berbunyi, maka simpulan tidak akan pengaruh. Karena apa? Kita jujur. Anda jujur. Terbanyak di antara kita itu malas untuk membaca jumlah yang banyak. Karena itu seharusnya ketika Anda membuat simpulan, simpulan itu harus membuat orang ingin membaca. Ya. Nah, pengertiannya sudah tidak usah saya sampaikan. Simpulan disusun dengan benar menghasilkan karya ilmiah yang baik. Next. Itu teorinya. Terus kemudian contoh ya. Contoh di sini saya katakan ini satu simpulan. Satu simpulan. Tadi bentuk verbal dalam pertarungan simbolik di media massa. Maka saya katakan kalimat yang pertama itu jawaban dari rumusan masalah. Tadi rumusan masalahnya bilang bagaimanakah bentuk verbal dalam pertarungan simbolik di media massa. Maka bagaimanakahnya dibuang langsung
bentuk verbal dalam pertarungan simbolik di media massa? Nah, jawabnya ini hasil penelitiannya. Merepresentasikan otoritas penuturnya. Jadi bahasa yang digunakan tadi adalah menunjukkan kekuatan penutur. Nah, terus kemudian otoritasnya tadi harus dijelaskan. Otoritas yang bagaimana? Karena ini dalam pertarungan, dalam konteks pertarungan, bentuk verbal digunakan mempengaruhi pendapat umum. Jadi karena saya punya otoritas, saya pengaruhi mereka. Menciptakan dukungan, biar mereka percaya dengan saya. Memperkuat. Ini apa? Ini hasil penelitian juga. Jadi yang pertama dijawab garis besarnya, kemudian poin-poinnya. Nah, terus kemudian bagaimana agar menciptakan dukungan, menyingkirkan lawan, agar orang tidak tahu bahwa dia itu kita kuasai. Untuk menyembunyikan tujuannya, penutur melakukan pertarungan dengan menggunakan eufemisasi dan sensorisasi. Apa itu eufemisasi? Penghalusan bahasa agar tidak tampak. Sensorisasi apa? Pemilihan bahasa untuk melestarikan moral kehormatan. Harus ada semua kah, Bu Lili? Oke, tidak harus ada semua. Kalau memang Anda membuat artikel dan harus sedikit, maka Anda bisa 1-2 tapi disingkat. Bentuk verbal dalam pertarungan simbolik di media massa merepresentasikan otoritas penuturnya melalui pendapat umum, penciptaan dukungan, memperkuat legitimasi, dan menyingkirkan lawan. Nah, itu bisa. Jadi, Anda 2, Anda jadikan 1. Saya mau 2 kalimat, Bu Lili. Oke, Anda masukkan yang ketiga. Penyembunyian tujuan bisa dilakukan dengan menggunakan bentuk eufemisasi dan sensorisasi. Ini bagaimana, Bu Lili? Yang keempat ini boleh tidak ada. Tapi kalau Anda membuat laporan penelitian, sebaiknya 4 poin ini ada. 4 poin itu apa saja? Next. Nah, uraian topik seperti tadi. Topiknya itu di mana sih, Bu Lili? Topiknya itu ada di rumusan masalah tadi. Bagaimanakah bentuk verbal? Langsung topiknya tentang bentuk verbal, pertarungan simbolik di media massa. Itu tulis dulu. Dilakukan melalui bla bla bla. Nah, terus yang kedua apa? Next. Itu tadi ya, bentuk verbal pertarungan simbolik di media massa merepresentasikan otoritas penuturnya. Jadi rumusan masalah tadi, bagaimanakah bentuk verbal dalam pertarungan simbolik di media massa? Tanda tanya di sini. Bagaimananya dibuang? Tanyanya dibuang, baru ditambah hasilnya. Merepresentasikan otoritas penuturnya. Jadi harus kelihatan, jangan tidak berdasarkan rumusan masalah. Next. Terus kemudian penjelasan topik ya, yaitu kalimat tesis. Tadi kan katanya merepresentasikan otoritas. Nah, baru seperti yang saya tunjukkan tadi. Mempengaruhi pendapat umum dan seterusnya dan seterusnya. Ya, sama dengan tadi. Next. Bagaimana berikutnya? Next sih, kenapa ada ini? Next berikutnya. Nah, ringkasan pembahasan aja. Jadi balik-balik sebelumnya. Jadi di sini membuat ringkasan pembahasan itu next lagi, back. Sebelumnya ya.
Enggak bisa. Nah, ya. Baik-baik. Nah, yang tadi. Nah, sekarang yang bagian berikutnya adalah menjelaskan ini. Bagaimana mempengaruhi pendapat umum, menciptakan dukungan, memperkuat legitimasi. Bagaimana caranya? Ya, cara melakukannya bagaimana? Dan menyingkirkan lawan. Nah, bagaimana? Next. Nah, next. Jangan mengulang. Tapi yang dilakukan di sini adalah karena ini kan agar dalam konteks mempengaruhi pendapat umum dan sebagainya. Untuk menyembunyikan tujuannya. Ini kan tadi kan tujuannya untuk kekuasaan tadi kan. Penutur melakukan pertarungan dengan menggunakan. Jadi tidak ada pengulangan-pengulangan. Otoritas tidak diulang. Terus kemudian masing-masing 1, 2, 3 tidak boleh diulang. Nah, jadi jangan melakukan pengulangan. Karena apa? Ini nanti bisa saya singkat menjadi satu kalimat. Bentuk verbal pertarungan simbolik di media massa merepresentasikan otoritas penutur yang dilakukan untuk mempengaruhi pendapat umum ini dengan ya sampai di sini dengan menggunakan bentuk eufemisasi dan bentuk sensorisasi. Jadi membuat simpulan tetap harus berdasarkan hasil. Karena itu diingat, terbanyak teman-teman menganggap simpulan itu kadang-kadang hanya diambil satu kalimat. Tidak boleh. Tetap harus didasarkan pada rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 3, tujuannya 3, analisisnya harus 3, simpulannya juga harus 3. Benang merahnya harus kelihatan. Next. Poin penjelas. Maka saya katakan, ini boleh tidak ada. Kenapa seperti itu? Karena ini hanya untuk misalnya Anda laporan penelitian. Ya, laporan penelitian itu karena memang harus banyak laporannya, Anda tambah dengan poin penjelas. Tidak semua simpulan melakukan langkah keempat ini. Untuk penelitian induktif yang terbanyak tidak menggunakan ini. Ya, next. Nah, di sini poin penjelasnya itu tadi. Baru kan dilakukan dengan 2 kan? Bentuk eufemisasi dan sensorisasi. Dijelaskan apa itu eufemisasi, apa itu sensorisasi. Ya, jadi dasarnya ini tadi apa? Rumusan masalah. Terus kemudian ini apa? Hasil penelitiannya. Terus kemudian hasil penelitiannya itu otoritas dilakukan dengan cara apa? Nah, dan seterusnya seperti ini. Next. Sama dengan membuat saran. Membuat saran kadang-kadang teman-teman lupa bahwa saran itu penting sekali. Nah, saran itu untuk siapa saja? Next. Untuk saran ada 2, yaitu saran praktis dan saran teoretis, bukan teori ya. Teoretis, karena dari theoretical. Saran praktis itu apa? Yaitu pengembangan dari pengetahuan yang sudah ada. Terus terbalik ya saya. Teoritis itu pengembangan dari itu tadi ini terbalik. Nah, teoritis ini pengembangan dari pengetahuan yang sudah ada, praktis itu tindakan. Ya, jadi terbalik, maaf. Nah, saran teori itu bagaimana? Misalnya, saya tadi berbicara tentang konstruksi identitas gender. Nah, maka secara teori saya mengatakan bahwa kepada ilmuwan atau pengkaji gender disarankan untuk memperdalam hasil kajian ini atau mengembangkan teori gender
dengan menggunakan teori Bourdieu atau teori praktek sosial. Nah, jadi orang itu akan mempunyai pemikiran bahwa oh, ternyata penelitian saya selama ini terlalu sempit. Saya bisa menggunakan penelitian dari ilmu sosial, tidak sekedar dari ilmu ekonomi. Nah, itu. Jadi, karena apa? Ekonomi tidak lepas dari sosial. Maka Anda harus mulai masuk ke ranah. Sedangkan praktis, maaf ya, disilang ya. Sedangkan praktis, Anda urut kepada siapa? Kepada orang yang paling dekat dengan Anda pada saat penelitian. Siapa? Responden. Terus kepada siapa yang lainnya? Anda pasti berhubungan dengan departemen, misalnya. Maka Anda bilang dengan lembaga, contohnya dengan kampus Anda. Manfaat bagi responden, manfaat bagi kampus, atau responden ada di masyarakat. Berarti Anda bisa manfaat bagi responden, manfaat bagi masyarakat, manfaat bagi kampus, manfaat misalnya Anda di bidang ekonomi, maka dinas ekonomi dan seterusnya. Ya, jadi itu. Terus next. Bagaimana membuatnya? Saran itu ya. Ini kepada responden. Warga binaan ini respondennya. Maka warga binaan merupakan ini langsung yang digaris ini. Warga binaan sangat memerlukan pembinaan dari segi sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Anda katakan seperti itu, tidak langsung sarannya pendek. Dengan demikian, warga pendidik pembinaan dapat meningkatkan taraf dan seterusnya. Ya. Terus kemudian lembaga pemasyarakatan. Warga binaannya ini orang yang di penjara, yang lebih luas lembaga kemasyarakatan. Nah, ini yang saya katakan. Jadi, yang terdekat dengan Anda waktu penelitian, yang kedua adalah yang lebih luas, LP-nya. Next. Terus bagi peneliti selanjutnya, contoh yang teoritis ya, bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih mampu mengkaji dampak dari pelatihan life skill mengenai kewirausahaan budidaya jangkrik setelah warga binaan keluar dari lapas. Nah, yang tadi kan orangnya. Terus kemudian yang kedua adalah kepada LP-nya, yang ketiga adalah kepada peneliti selanjutnya. Orang yang dekat dengan kita yang sama-sama melakukan penelitian. Next. Nah, kenapa sih saran itu kok seperti tadi? Sebenarnya saran ini adalah mengaplikasikan kegiatan secara praktis, yaitu tadi kegiatan kita harus ada kaitannya praktis dengan masyarakat. Mengatasi kekurangan penelitian, menguji konstruk teori, reevaluasi, dan memperluas teori. Maksudnya apa? Kalau ini adalah untuk menjawab permasalahan itu tadi. Oh, warga binaan itu tidak punya keterampilan untuk peningkatan ekonomi. Maka Anda meningkatkan ekonomi dengan memberi pelatihan sehingga mereka itu nanti keluar dari penjara, mereka bisa melakukan kegiatan bla 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 bla. Yang kedua, mengatasi kekurangan penelitian. Misalnya Anda mengatakan, penelitian saya tadi warga binaan yang hanya berani atau mau memelihara jangkrik. Nah, karena itu tadi kan memelihara jangkrik. Kan tidak semua memelihara jangkrik. Maka Anda bisa meningkatkan mereka dengan apa? Oh, jangan hanya meningkatkan ekonomi dengan langsung memelihara jangkrik, tapi apa? Bagaimana pemasaran? Maka Anda bisa mengatasi kekurangan penelitian ini dengan memberi saran. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar melatih warga binaan melakukan pemasaran budidaya jangkrik karena apa? Nah, jadi tadi hanya budidaya jangkriknya, pemasarannya tidak diajarkan, maka kekurangannya Anda masukkan saran.
biar yang akan datang diteliti oleh peneliti selanjutnya. Terus menguji konstruk teori. Misalnya Anda penelitiannya menggunakan strategi langsung, ya, strategi langsung misalnya. Maka Anda mengatakan bahwa kalau strategi langsung seperti itu hasilnya tidak akan terlalu banyak. Maka Anda bisa melibatkan misalnya memberi pelatihan berbasis pemberdayaan. Maka Anda mengusulkan kepada peneliti selanjutnya disarankan akan melakukan penelitian berbasis pemberdayaan. Dengan begitu, hasil dari kegiatan penelitian ini dapat langsung kalau sudah melakukan penelitian kemudian dibeli atau dipasarkan oleh UMKM yang terlibat dalam pemberdayaan. Nah, jadi Anda berpikirnya adalah ketika melakukan seperti ini, gimana ya caranya agar orang yang melakukan penelitian atau agar penelitian saya ini tidak stagnan begitu saja. Reevaluasi. Misalnya kualitas penelitiannya, Anda harus mengakui bahwa kita itu tidak pernah sempurna. Karena itu, Anda bisa mengatakan, penelitian ini terbatas hanya menggunakan pendekatan kualitatif. Karena itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya agar menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, jadi Anda tahu, oh pendekatannya terlalu. Atau memperluas teori. Teori yang digunakan hanya teori Karl Marx. Misalnya, teori ekonominya Karl Marx. Maka Anda bisa menyarankan dengan menggunakan teori yang lain. Nah, jadi itu Anda harus mulai belajar bahwa ketika Anda membuat saran, bukan terus kemudian saran dengan seolah-olah tidak berhubungan sama sekali dengan isi. Tetap berhubungan dengan masalah, tetap berhubungan dengan tujuan, tetap berhubungan dengan teori, tetap berhubungan dengan metode, tetap berhubungan dengan hasil. Itu. Terus next. Ya. Rekomendasi itu tadi saya simpulkan seperti ini, terus kemudian next. Nah, ini yaitu tadi temuan yang tidak sesuai dengan rumusan masalah. Misalnya menjelaskan secara ringkas permasalahan yang tidak terjawab. Ya, seperti itu tadi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Karena itu peneliti tidak mampu menunjukkan bukti secara kuantitas. Nah, terus kemudian strategi penelitian yang digunakan untuk ini. Untuk itu yang harus dilakukan oleh penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian kuantitatif atau Anda bisa menggunakan blended method ya. Jadi karena itu diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan blended method yaitu metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, itu caranya seperti itu. Terus next. Terus nah ini memperluas sampel penelitiannya. Sudah sebentar. Mengkaji kerangka kerja sebentar. Menetapkan menetapkan kerangka kerja konseptualnya, jadi pakai teori apa, terus kemudian tanpa uji lapangan karena ini kan hanya saran saja pakai teori dengan merekomendasi skenario. Next, coba ditunjukkan. Next. Nah, jadi cara membuat simpulannya, penelitian ini belum komprehensif. Anda harus berani ya seperti ini. Jangan Anda mengatakan bahwa penelitianku pasti sudah sempurna, gitu ya. Karena hanya melihat kinerja organisasi dari segi pendekatan proses. Nah, untuk kebutuhan penelitian berikutnya, bagi yang berminat meneliti kinerja organisasi birokrasi dengan menggunakan pendekatan output. Nah, jadi Anda mulai menyarankan membuat gambaran aja bahwa sebenarnya jangan hanya pendekatan proses, tapi pendekatan output. Kenapa seperti itu? Untuk mengukur produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh birokrasi pemerintah berdasarkan tingkat kepuasan dan ekspektasi masyarakat. Ya, jadi Anda bisa melihat seperti itu. Jadi
seorang peneliti itu harus berani gitu ya, menunjukkan oh ya ini penelitian saya kekurangannya di sini, atau bukan kekurangan, bisa ditingkatkan dengan cara seperti ini. Next. Mengkaji kerangka kerja konseptual dalam konteks lokasi budaya baru. Nah, misalnya Anda lokasinya di Bandung, sekarang kita pindah ke Jember, gitu ya. Jadi menyusun kerangka kerja konseptual, dilakukan uji lapangan, memberi rekomendasi kepada peneliti selanjutnya. Next. Nah, keterbatasan penelitian ini adalah waktu pengumpulan data yang singkat, sehingga peneliti hanya bisa mencapai responden yang lokasinya tidak terlalu jauh. Nah, itu tadi misalnya tadinya hanya di Jember, sekarang penelitian bisa dilakukan juga di Bandung. Akan tetapi untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbanyak jumlah kota kabupaten yang akan dijadikan sampel untuk meningkatkan generalisasi hasil penelitian. Nah, ini jadi Kak, tolong teman-teman sudah mulai berpikiran ke depan gitu. Next. Memperluas kerja konseptual, ini next. Nah, reevaluasi seperti tadi, terus evaluasi kembali itu tadi kan seperti yang saya katakan. Contohnya peneliti tentang pengumuman next. Ketika penelitian tentang pengimplementasian pendidikan karakter dilaksanakan tahun 2013 bisa menimbulkan beberapa teori baru. Ini perubahan ini disebabkan oleh adanya kebijakan. Keadaan tersebut menyebabkan peneliti harus melakukan kajian. Ini konsepnya ya. Jadi misalnya ada penelitian kurikulum 2013. Nah, terus kemudian atau sekarang aja Merdeka Belajar gitu ya, Merdeka Belajar. Ini kan kebijakan. Karena kebijakan pasti semua melakukan. Maka Anda memberi saran apa? Rekomendasi apa? Yaitu Anda evaluasi bahwa kebijakan itu kalau dilakukan biasanya objek penelitiannya itu kan pokoknya selesai, pokoknya dilaksanakan, tidak berpikiran kualitas. Maka Anda bisa menyarankan agar untuk peningkatan kualitas bisa dilakukan dengan pendekatan kolaboratif. Nah, itu Anda punya usul gimana ya kalau seperti sekarang ini hanya berupa kebijakan-kebijakan saja, maka Anda harus mulai berpikiran yang lebih tinggi. Intinya seorang peneliti adalah orang yang Einstein masa depan, orang yang menjadi Einstein masa depan. Anda itulah orangnya. Next. Nah, sekarang kita berbicara abstrak ya. Untuk abstrak bagaimana? Abstrak tolong diperhatikan. Ada abstrak itu gini. Ada abstrak artikel, ada abstrak laporan penelitian, ada ringkasan. Diperhatikan. Ada abstrak artikel. Abstrak itu dibagi dua. Abstrak artikel dan abstrak laporan penelitian. Yang sejajar dengan abstrak ada ringkasan. Ya, diperhatikan. Untuk abstrak yang artikel maksimal biasanya antara 50 sampai 75 kata. Terlalu sedikit, Bu. Nah, biasanya ada jurnal-jurnal yang memberi oke lah sampai 100 kata. Terus laporan penelitian bagaimana? Beda ya. Artikel, laporan penelitian. Laporan penelitian bagaimana? Laporan penelitian itu biasanya abstraknya antara 1-2 halaman. Biasanya sekitar 1-2 halaman. Maka jumlah katanya bagaimana? Antara 250 sampai 350 kata. Jadi ingat, abstrak ada dua. Abstrak artikel dan abstrak laporan penelitian. Abstrak artikel terdiri atas sekitar, oke lah saya bilang, sampai 100 kata. Sedangkan abstrak laporan penelitian 250 sampai 350 kata. Jadi jangan membuat laporan penelitian abstraknya hanya 75 kata. Itu abstrak.
Ada dua itu tadi. Bagaimana dengan ringkasan? Ringkasan itu sebenarnya sama dengan abstrak. Ingat-ingat. Ringkasan itu sama dengan abstrak. Hanya ringkasan itu jumlahnya ditentukan oleh penyelenggara. Maksud penyelenggara itu siapa? Contoh ada PKM. Di situ pasti ada tulisan. Ringkasan. Ringkasan maksimal 90 kata. Anda jangan keluar dari itu. Keluar dari itu, Anda salah. Bu Lili katanya abstrak itu 75 kata. Itu kan abstrak. Isinya abstrak sama ringkasan itu sama tidak? Sama. Ada latar belakang, ada tujuan, ada metode, terus kemudian ada hasil. Sama. Hanya untuk ringkasan yang menentukan jumlahnya adalah penyelenggara. Contoh, Anda membuat laporan penelitian, laporan PKM. Itu kan sama dengan laporan penelitian. Anda membuat laporan PKM. Di situ saya bilang antara 250 sampai 350 kata. Nah, ternyata apa? Di situ panduannya mengatakan ringkasan berjumlah maksimal 100 kata. Anda jangan menggunakan konsep abstrak. Gunakan yang ada di panduan. Karena itu, ketika Anda ikut PKM, baca panduan. Margin lebih sempit dari teks utama. Kiri kanan menjorok 1,2 cm. Ke dalam menjorok kiri kanan. Berisi tujuan penelitian, prosedur penelitian, ringkasan hasil penelitian. Saya katakan, ada artikel tertentu, atau bukan artikel, ada jurnal-jurnal tertentu yang mereka tidak mau diabstrak ada latar belakang. Langsung tujuan. Tapi ada yang membolehkan latar belakang. Hanya karena jumlahnya cuma sedikit, biasanya latar belakangnya hanya satu kalimat. Ya. Jadi itu. Kemudian tujuan, prosedur penelitian atau metodenya. Metode ini biasanya juga disebutkan tidak prosedur saja, maksudnya prosedur penelitiannya apa atau pendekatannya apa, terus kemudian sumber datanya atau populasi sampelnya apa, di pengumpulan datanya bagaimana, tapi dengan kalimat yang kecil sedikit-sedikit. Terus ringkasan hasil. Ingat, hasil penelitian harus lebih banyak. Kenapa? Karena itu yang paling dipentingkan. Terus kemudian saran perlu enggak? Kalau jumlahnya sekian, biasanya tidak perlu saran karena enggak nutut. Tapi di laporan penelitian, saran dimasukkan dalam abstrak. Ya, jadi kalau yang di artikel, tadi saya bilang ada dua, ada artikel, ada laporan penelitian. Di artikel jumlahnya 50 sampai 75 kata, jadi Anda nggak boleh bertanya. Ketika ada, silakan menulis artikel. Terus wajib ada abstrak. Tidak boleh bertanya berapa jumlah katanya. Kalau bertanya, kelihatan Anda katrok. Lah, wong sudah tahu syaratnya seperti itu. Anda membuat laporan penelitian. Anda nggak usah bertanya jumlahnya berapa. Karena Anda harus tahu 250 sampai 350 kata. Tapi kalau penyelenggara mengatakan bukan abstrak, tapi ringkasan, Anda harus baca. PKM itu ringkasan. Anda harus baca berapa jumlah maksimalnya. Ya, itu. Next. Kata kunci, keyword. Kata kunci itu antara 3 sampai 5
kata atau frasa. Tolong diingat-ingat. Bu, kan kata kunci, berarti kata. Tidak. Ya, identitas gender, misalnya ini dianggap satu. Maka di situ Anda tulis itu satu. Kalau kita lihat dari sini, tolong diperhatikan bahwa kata kunci maksimal 5. 5 apa? Kata atau frasa. Bukan wajib misalnya hanya kata-kata. Enggak. Kalau memang misalnya kurikulum 2013 atau kampus merdeka, jangan dihitung 2. Itu dihitung 1. Ya, jadi kampus merdeka itu dihitung 1. Nah, kenapa saya pakai kata kunci? Agar judul penelitian dan abstraknya dapat ditemukan dengan mudah. Apakah abstrak itu harus ditaruh diambil dari judul? Anda bisa mengambil dari judul. Tapi ada beberapa jurnal yang tidak membolehkan kata-kata yang ada di dalam judul. Diambil dari mana kalau begitu, Bu? Bisa diambil dari masalahnya. Ya, jadi masalah atau dari tujuannya. Itu. Next. Ya. Mana itu saya? Hara. Ada yang hilang. Membuat abstrak. Sebentar. Ada tambahan membuat abstrak. Sebentar, Nak ya. Saya cari di sini ada enggak. Waduh. Karena itu tadi punya saya sempat berkali-kali not responding. Oke. Abstrak kata kunci abstrak ini. Iya, Nak. Nah, sebentar. Kalau begitu saya tambahkan saja tidak pakai PowerPoint. Atau atasnya saya coba di back sebentar. Oh, sudah dimatikan. Bisa dihidupkan sebentar. Saya perdalam dari sini aja. Untuk membuat abstrak, ya. Jadi untuk membuat abstrak. Dan langsung ke bawah dulu, 2 dari bawah. 2 dari bawah. Oh, 3 berarti ya. Nah, itu. Nah, saya pakai ini aja. Untuk membuat abstrak. Ya. Bagaimana Anda membuat abstrak? Membuat abstrak dan ringkasan langkahnya sama. Yang pertama adalah Anda tulis latar belakangnya. Jadi latar belakang yang banyak itu Anda ringkas menjadi satu kalimat. Itu kalau Anda membuat ringkasan artikel. Ringkasan atau abstrak artikel. Kalau Anda membuat laporan penelitian, latar belakang satu paragraf. Dipahami ya? Untuk membuat laporan penelitian, latar belakang satu paragraf. Nah, kemudian tujuan penelitian. Ya, ini yang sebelah kanan ini. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini menulisnya bagaimana? Kalau Anda membuat artikel, tujuan penelitian jangan dibuat panjang-panjang seperti semua kalimat dalam rumusan masalah. Tidak. Misalnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran objektif tentang bentuk verbal, arena pertarungan, trajektori dalam pertarungan simbolik di media massa. Nah, jadi yang tadinya untuk mendapatkan gambaran objektif tentang bentuk verbal pertarungan simbolik di media massa, kemudian arena pertarungan simbolik di media massa, terus kemudian trajektori pertarungan simbolik di media massa. Kan pertarungan simbolik di media massanya kan diulang. Maka kalau Anda membuat artikel, jangan diulang-ulang, tapi ambil poinnya. Untuk mendapatkan gambaran objektif tentang bentuk verbal,
kemudian arena, koma, dan trajektori. Pertarungan simbolik di media massa cukup ditulis sekali. Itu kalau dalam artikel. Kalau dalam laporan penelitian bagaimana abstraknya? Semua boleh Anda tulis. Seperti yang Anda tulis di bab 1. Jadi poin-poinnya apa? Tujuan penelitian, bahkan mulai tujuan umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk ini. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah untuk bla bla bla. Ditulis semua. Kemudian, nah tujuan ini ditulis di paragraf 2 kalau laporan penelitian. Ya, kalau abstrak kalimat apa? Kalau artikel kalimat kedua. Terus kemudian prosedur penelitian itu dibuat satu paragraf untuk metode penelitian. Jadi banyak. Sedangkan di artikel kembali saya bilang diusahakan satu kalimat. Jadi misalnya Anda mengatakan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data. Nah, jadi Anda gabung dengan kata-kata sambung sehingga menjadi satu kalimat. Terpaksa Bu, nggak bisa Bu satu kalimat. Oke, Anda boleh 2 kalimat, tapi usahakan satu kalimat. Sedangkan kembali di laporan penelitian itu tadi satu paragraf. Hasilnya bagaimana? Hasil Anda boleh membuat sesuai dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 3, berarti hasilnya 3 kalimat. Ya. Terus kemudian kalau rumusan masalahnya 3, Anda membuat laporan penelitian, Anda usahakan 3 paragraf. Jadi paragraf 1 pendahuluan latar belakang, paragraf 2 masalah tujuan penelitian, paragraf 3 metode penelitian, paragraf 4 hasil pertama, paragraf 5 hasil kedua, paragraf ini hasil ketiga, kemudian simpulan dan saran. Maka di situ tadi dikatakan 250 sampai 350 kata. Saya pikir itu semoga bisa dipahami, kita berbanyak diskusi, monggo. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan Anda tanyakan. Kembali saya Ibu, sampaikan. Terima kasih. Sangat luar biasa dan menarik ya apa yang disampaikan oleh Ibu Lili tadi terkait kepenulisan karya ilmiah. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri tadi dapat berguna dan bermanfaat khususnya bagi seluruh peserta. Nah, untuk sesi berikutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Mungkin dari peserta masih ada materi yang kurang jelas atau belum dipahami, dapat ditanyakan langsung kepada pemateri. Bagi peserta yang ingin bertanya terkait materi, dapat menggunakan fitur raise hand atau dapat langsung mengetiknya di kolom chat dengan format nama lengkap _pertanyaan. Bagi penanya atau pertanyaan yang ada akan dipilih oleh moderator. Silakan kepada peserta, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Lili. Ayo silakan dengan semangat 45. Baik Ibu Lili, ini sudah ada pertanyaan yang masuk di saya. Izin bertanya, Bu. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pembahasan itu menjawab dari rumusan masalah. Apakah yang dibahas dalam pembahasan sama terlepas dari metode penelitian yang digunakan? Begitu, Ibu. Ya, kembali semua itu tetap dipengaruhi oleh metode ya. Jadi semua tetap dipengaruhi oleh metode. Begini, bukan saya mengatakan misalnya Anda suka penelitian eksak misalnya.
Kalau penelitian eksak pasti mayoritas dari teman-teman menggunakan penelitian kuantitatif. Ya, karena yang lebih banyak lebih mengarah pada sesuatu yang bersifat eksak itu harus mendekati jumlah yang sempurna, jumlah ya saya bilang. Terus kemudian maka Anda untuk membuat pembahasan Anda harus membandingkannya dengan penelitian kuantitatif juga. Ya, jadi ini yang harus Anda pahami ya. Jadi ketika Anda kemudian penelitian saya kuantitatif, saya menggunakan ingin itu tadi yang saya katakan debat teori itu tadi ya. Saya gunakan teorinya. Maka debat teori Anda harus menggunakan teori-teori kuantitatif. Ya. Sedangkan kalau Anda kualitatif, contoh ya, misalnya Anda ingin meneliti tentang itu tadi peningkatan SDM gitu ya. Jadi memang Anda ekonomi, tapi Anda lebih tertarik untuk peningkatan SDM-nya. Bagaimana peningkatan ekonomi kaitannya dengan peningkatan SDM. Maka Anda bisa membandingkannya pembahasannya itu dengan teori-teori ilmu sosial. Nah, itu akan keren banget gitu ya. Jadi Anda bisa melihat membandingkannya dengan ekonomi sosial. Nah, ini baru akan memunculkan kebaruan. Maka saya katakan seharusnya ketika Anda menulis suatu penelitian, Anda bisa memastikan bahwa saya pintar. Itu konsep ya. Anda harus berani mengatakan, maka Bu Lili selalu mengatakan tidak ada orang bodoh di dunia ini. Yang ada adalah orang yang tidak mau diajak pintar. Maka Anda harus berani mengatakan, saya pintar. Saya berani membandingkan ilmu ekonomi dengan ilmu sosial. Coba kalau Anda lakukan itu, pasti keren sekali. Nah, jadi itu tadi saya sedikit-sedikit menyampaikan misalnya Karl Marx. Karl Marx itu kan teori ilmu sosial ya, tapi kan dia tidak lepas dari ekonomi. Ya, jadi dia tidak terlepas dari ekonomi. Bagaimana Anda membandingkan? Di situ misalnya Anda menggunakan pendekatannya Karl Marx. Ya, terus kemudian coba Anda gunakan pendekatan teori kritis. Oh, keren banget itu. Bagaimana ketika orang mengembangkan ekonomi tidak sekedar berpikiran dari aspek subjektif modal kita, akan tetapi kita melihat dari masyarakat, perspektif masyarakat. Suatu saat pasti kita akan bisa berdiskusi lagi, monggo. Kalau kita bisa berdiskusi lagi akan keren. Ya, silakan. Itu Mbak ya. Sudah ada yang ditanggapi? Oke, baik. Terima kasih Bu. Mohon maaf tadi ada beberapa kendala. Nah, ini ada pertanyaan lagi terkait bab 4 ini kan merupakan bab yang paling sulit dan kebanyakan itu dibuat dengan kurang jelas begitu. Biasanya kesalahan apa yang banyak dilakukan mahasiswa ketika membuat bab hasil dan pembahasan? Ya, kesalahan apa yang terbanyak dilakukan? Ya itu tadi, tidak sesuai dengan rumusan masalah. Jadi membuat bab 4 berbicara tentang apa, bab 4-nya keluar apa. Sehingga apa? Ya nggak cocok gitu. Terus yang kedua tidak sesuai dengan metode. Ya, Anda bilang pendekatannya kuantitatif. Anda bilang pendekatannya kualitatif. Ya. Terus Anda menyimpulkannya sebagian besar ekonom misalnya sebagian besar ekonom tidak mengembangkan ekonomi tidak mengikuti ekonomi global. Misalnya sebagian besar ekonom Indonesia tidak mengikuti ekonomi global. Nah, katanya pendekatannya kualitatif. Kenapa Anda mengatakan besar tidak besar? Besar tidak besar kan jumlah. Jumlah kan kuantitatif. Nah, ini ya teman-teman kadang-kadang kekeliruannya di sana. Harus konsisten. Ketika Anda menggunakan pendekatan kualitatif,
di bab 4 Anda juga harus hasilnya kualitatif. Ketika Anda kuantitatif, hasilnya juga harus kuantitatif. Nah, seperti itu. Jadi terbanyak seperti itu. Terus kemudian yang kedua, kadang-kadang kesalahan itu begini. Teman-teman misalnya membuat judul filosofi. Ini ada mahasiswa saya kemarin itu. Filosofi ya persiapan PKN ya. Filosofi pohon bisbul dalam pendidikan multikultural di bla 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 gitu, di mana kemarin. Nah, tapi teman-teman itu di tinjauan pustaka sudah ada filosofi pohon bisbul. Lah katanya filosofi yang diteliti, kenapa sudah ada di bab 2? Nah, akhirnya nanti bab 4-nya isinya mengulang tinjauan pustaka. Itu tidak boleh. Ya, jadi persoalannya adalah, maka saya katakan harus ada kesesuaian dengan itu tadi. Jadi kesesuaian dengan masalah. Kalau masalahnya 3, maka hasilnya harus 3. Terus hasil itu tadi tidak cukup disajikan dalam bentuk tabel, setelah itu tabelnya disimpulkan. Setelah tabelnya disimpulkan, hasil analisisnya dibandingkan dengan teori-teori lain. Itu yang dilakukan. Kalau pendekatannya kuantitatif, hasilnya tetap harus disesuaikan dengan kuantitatif. Jangan sampai pendekatan kuantitatif, hasilnya kualitatif, atau sebaliknya. Kemudian, hasil penelitian tidak boleh sama dengan tinjauan pustaka. Ya, itu. Silakan, ada yang perlu dipertanyakan lagi. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Nah, ini sudah ada dari panitia yang resen ini. Kepada Lailiatul Fitria bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, Ya, terima silakan. kasih moderator. Atas kesempatannya, saya izin bertanya kepada Bu Lili. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa saat menyusun karya tuliskan harus mencari data-data terlebih dahulu. Seperti contohnya mungkin dari jurnal. Biasanya saya sendiri itu setelah menemukan beberapa artikel, akan menemukan artikel lainnya. Kemudian saya akan merasa kebingungan antara data mana yang akan saya gunakan. Nah, dengan persoalan seperti itu, kira-kira menurut Bu Lili, langkah apa yang dapat saya lakukan atau bagaimana ya Bu solusinya? Oke. Begini, ini ya saya pertanyakan dulu, Mbak. Ketika Anda mengambil data dari artikel, berarti Anda membuat naratif review ya. Kalau Anda membuat naratif review, datanya dari artikel. Tapi kalau Anda membuat penelitian yang bukan naratif review, maka Anda datanya dari lapangan. Ada 2 ya. Nah, kalau yang dipertanyakan data dari naratif review itu tadi, kenapa Anda bingung? Ini terbanyak ini. Teman-teman bingung. Kenapa? Anda salah mencari sumber data. Bukan sumber data. Anda salah mencari, ya benar, sumber data yang artikel yang Anda jadikan sebagai sumber data. Contoh ya, ketika Anda meneliti, gampangannya misalnya kita berbicara masalah di BPJS itu kan ada prolanis ya. Misalnya kita berbicara ada prolanis. Nah, prolanis ini kan adanya cuma di Indonesia ya. Di luar negeri nggak ada. Maka Anda tidak usah mencari prolanis itu kemudian dari sumber-sumber luar negeri. Nah, itu. Terus yang kedua, yang membuat Anda tadi misalnya seperti itu, saya lanjutkan untuk prolanis itu. Nah, di satu sisi Anda mengatakan begini, prolanis, orang yang rajin ikut prolanis, program lanjut usia. Ya, jadi mereka rajin ikut prolanis karena efikasi dirinya tinggi. Karena dia merasa bahwa yakin kalau saya ikut prolanis saya akan sehat. Maka penelitian Anda adalah
Jangan terlalu banyak melihat efikasi diri itu tadi, tapi memang betul-betul Anda harus melihat dengan kata yang tepat, yaitu pengaruh efikasi diri terhadap prolaris. Jangan Anda mencari efikasi diri orang-orang sakit, misalnya Anda mengambil diabetes, Anda mencarinya efikasi diri orang-orang sakit asam urat, akan beda. Nah, jadi untuk membuat penelitian yang berupa naratif review, ketepatan Anda mencari artikel yang Anda review itu menentukan. Nah, terus yang kedua, kalau Anda mengatakan itu tadi, saya jadi bingung gitu loh. Saya sudah enak meneliti tentang bla 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 bla. Tiba-tiba ada artikel lain yang berbeda. Bagaimana agar saya tidak bingung? Kembali metode. Anda tadi pakai metode apa? Kalau Anda sudah pakai metode kualitatif, cari semuanya yang kualitatif. Jangan lompat ke kuantitatif. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan. Kemudian baru kalau Anda sudah membuat seperti itu, baru Anda melakukan debat teori tadi. Anda bandingkan dengan teori yang lain dan seterusnya. Apa yang membuat bingung? Kadang-kadang tidak pede. Maka saya bilang, udahlah teman-teman itu, saya selalu mengatakan gini, pokoknya Anda sudah lulus SMA, Anda itu sudah sama dengan saya. Anda sudah sama dengan Bapak Ibu Profesor Anda. Kenapa seperti itu? Anda sudah pinter. Anda sudah kelompok normal ke atas. Berani aja. Nanti kalau disalahkan, ditandani. Jadi jangan takut bersalah. Kenapa seperti itu? Anda tahu teori tentang bumi itu datar. Teori loh ya, menurut satu dunia. Tiba-tiba ada teori baru, bumi itu bulat. Ya coba dari datar menjadi bulat. Bedanya luar biasa. Ya nggak apa-apa. Setelah itu dianut bumi itu bulat. Setelah itu bagaimana? Sekarang berubah lagi. Mulai orang-orang ramai, bumi itu datar. Karena itu saya bilang, tidak ada ilmu yang tidak bocor. Semua ilmu boleh bocor, bisa bocor. Karena itu jangan takut. Karena apa? Ada teori relativitas. Ada teori yang lain. Coba, ada yang mengatakan manusia terbuat dari apa? Berasal dari monyet. Ngeri nggak? Tapi teori itu dianut loh oleh banyak orang. Nah, jangan takut, nak ya. Kenapa mahasiswa itu terbanyak terus tulisannya amburadul kemana-mana? Karena ketakutan itu. Anda konsisten, pegang metode apa yang Anda gunakan. Nah, kemudian Anda lakukan, berani, salah, dibenarkan. Ya, seperti ini tadi, pagi tadi saya sempat mahasiswa yang mau PKM konsultasi, ya gitu. Tadinya judulnya bla 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 bla. Nah, kenapa judulmu jadi seperti ini? Iya Bu, seperti ini. Oke, berarti ini apa? Berubah loh ya. Berubahnya gimana Bu? Nanti seperti ini, seperti ini. Oh iya Bu, maumu yang mana? Yang ini apa yang ini? Padahal judulnya hampir sama. Yang satu dia mengatakan penekanannya pada apa? Agribisnisnya atau agrarisnya. Yang satu penekanannya pada agrarisnya. Yang satu penekanannya pada multikulturalnya. Mana yang menjadi variabel bebas, mana yang menjadi variabel terikat. Maka saya katakan tadi, meskipun nggak bisa banyak ya karena waktu ya, harus Anda tentukan dulu variabel bebasnya mana, variabel terikatnya mana. Itu ya. Ada yang jelas silakan ditambahkan. Oh iya baik Ibu, terima kasih sudah cukup jelas. Jadi untuk mengantisipasi kebingungan harus memastikan jenis data apa yang kita gunakan dan pastinya temanya atau topiknya gitu ya Ibu. Biar tidak variabel bebasnya yang mana. Karena dua itu kan bisa terbalik-balik gitu loh ya. Kalau ditekankan pada variabel bebasnya seperti yang saya katakan tadi, pohon bisul, ya udah, ya kamu bahas ini. Kalau variabel bebasmu adalah tentang itu tadi tentang apa itu,
toleransi generasi muda. Kalau memang arahnya pada toleransi generasi muda, ya masuknya ke sana. Pastikan itu dulu, itu aja. Ya. Baik, Bu Lili, terima kasih banyak. Ya. Yang lain silakan. Baik, terima kasih Bu Lili atas jawabannya. Terima kasih juga kepada penanya. Mungkin dari teman-teman peserta yang lainnya ada yang ingin ditanyakan lagi kepada pemateri? Saya persilahkan. Baik, di sini sudah ada yang raise hand atas nama Muhammad Syafaatur. Kepada Saudara Muhammad Syafaatur, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator atas waktu dan tempatnya. Saya izin bertanya ke Ibu, di dalam sebuah karya tulis ilmiah kan untuk bagian pembahasan itu kan biasanya ada banyak kayak tabel, gambar, lalu diagram seperti itu. Nah, kalau semisal tabel, gambar, diagram itu kita semuanya taruh di bagian lampiran, apakah diperbolehkan ya Ibu? Mengingat kalau semisal di lomba karya tulis ilmiah itu kan terkadang untuk lembarannya itu dibatasi, jadi lebih menghemat seperti itu. Apakah diperbolehkan ya? Iya. Nah, itu namanya langkah strategis. Jadi itu namanya langkah strategis. Anda tahu, kalau saya biarkan di sini saya kena dis. Ya, jadi kalau saya biarkan di sini saya kena dis. Daripada kena dis, mending di lampiran. Itu. Atau seperti tadi, tidak semua harus dijanjikan dalam bentuk gambar. Ya, kalau gambar itu di hasil, nah, bukan pembahasan. Di hasil itu biasanya gambar tabel. Kalau pembahasan itu lebih banyak debat teorinya. Maka yang Anda lakukan adalah gambar itu tadi harus Anda narasikan. Ya, jadi sebagian gambar dinarasikan, dibuat dalam bentuk uraian. Nah, kalau memang terus kemudian terpaksa banget memang harus ada gambar, ya Anda beri. Tapi gambar itu juga cara menarik minat loh ya. Jadi jangan menghindar dari gambar. Kalau Anda pintar menata, gambar itu bagus gitu. Jadi itu salah satu cara menarik minat. Tapi terlalu banyak gambar juga pasti didebat oleh juri. Kenapa? Lah kok enak kamu tinggal menyajikan gambar-gambar gitu aja. Mana hasil analisis kamu? Maka setelah ada gambar harus ada uraian. Ada gambar, ada uraian. Nah itu baru kemudian debat teorinya diperpanjang. Yang membuat keren karya ilmiah adalah ketika Anda bisa menunjukkan debat teorinya. Itu pasti Anda akan dianggap wow gitu ya. Maka saya bilang mulai belajar. Anda belajar, ketika selesai Anda menemukan hasil, Anda jangan diam. Apa ya? Kira-kira saya bandingkan dengan teori mana ya? Kira-kira agar hasil saya ini jadi sesuatu yang baru. Kembali, jadilah Einstein Indonesia. Indonesia banyak orang pintar. Ya, itu. Jadi itu ya, Anda bisa menyiasati, tapi di sisi lain, kalau memang tidak bisa dan itu harus tampil, tampilkan. Tapi kalau kemudian terlalu banyak, siasati dengan uraian. Gitu. Ya. Yang lain, silakan. Bertanya lagi, apakah boleh Ibu? Boleh. Untuk di dalam karya tulis ilmiah itu untuk ukuran gambar, diagram atau bagan itu apakah ada ukuran tertentu ya Ibu? Kalau ukurannya biasanya ada panduan ya. Kalau memang tidak ada panduannya di situ, cuma ini saya tambahkan, ini teman-teman biasanya banyak yang salah itu untuk tabel dan gambar ya. Untuk judulnya, tolong teman-teman konsisten. Untuk tabel, judulnya ada di center atas. Jadi misalnya Anda membuat tabel bla 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 bla, maka judulnya Anda taruh atas, tabel 1.1 kalau memang itu per bab. Tapi kalau tidak per bab, tabel 1, tabel 2, itu di atas center diawali dengan huruf kapital bold.
Sedangkan kalau kalau gambar taruh di bawah, center, diawali huruf kapital, full. Jadi beda ya. Untuk penamaan, pemberian judul, kalau tabel harusnya ada di atas, kalau gambar harus di bawah. Ya. Terus itu tadi ukurannya berapa? Silakan Anda berkreasi. Kalau ada aturan akan Anda gunakan, tapi kalau tidak, Anda berpikirannya gini. Kecil tapi menggambarkan daripada tidak ada gambar. Nah, karena apa? Anda butuh gambar itu. Jadi ukurannya lihat panduan. Makanya selalu dikatakan ketika PKM itu setiap kali konsultasi atau setiap kali mereview pasti selalu dikatakan lihat panduan, lihat panduan. Jadi Anda lihat, kalau memang tidak ada ya pengertian kecil, jangan terus kemudian ini karena panjang terus kemudian kecil banget, sangat kecil. Ya enggak, Anda tetap memperhatikan kesesuaian, tapi Anda bisa berkreasi di situ. Makanya namanya inovatif. Ya, jadi inovatif. Silakan Anda berkreasi, berinovasi. Yang paling penting adalah kebutuhan Anda sekian halaman terpenuhi. Gitu ya Mas ya. Ya, sukses untuk teman-teman semua. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Iya. Ya, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Sebelumnya saya mohon maaf karena dikarenakan waktu yang terbatas, maka sesi tanya jawab saya tutup nih Bu. Terima kasih kepada seluruh penanya, semoga seluruh pertanyaannya mampu terjawab. Dan hadirin sekalian, demikianlah kegiatan pelatihan karya tulis ilmiah tahun 2022 UKM Kelompok Studi Penelitian Ekonomi. Kesimpulannya adalah bab 4 menjadi bab terpenting dalam suatu karya tulis. Bab hasil dan pembahasan yang baik adalah yang mampu memberikan jawaban atas masalah dan mampu menghasilkan pengembangan teori. Untuk hasil dan pembahasan berisi tentang hasil penelitian sesuai rumusan masalah. Implementasi yaitu berupa pengintegrasian temuan ke pengetahuan yang telah mapan dan analisis yang dilakukan dengan merumuskan teori baru atau memodifikasi teori yang sudah ada. Dalam bab akhir penulisan karya tulis ilmiah, dibahas mengenai simpulan dan saran. Simpulan dari karya ilmiah bukan ringkasan atas jawaban penelitian, tapi merupakan sintesis alternatif jawaban. Langkah untuk menyusun simpulan adalah menguraikan topik, uraikan kalimat tesis, membuat ringkasan pembahasan, dan poin penjelas. Berikutnya, bab akhir penulisan karya tulis ilmiah juga membahas mengenai saran. Saran dibagi menjadi dua, yaitu saran praktis dan saran dan saran teoritis. Berikutnya, terkait abstrak dibagi dua, yaitu abstrak artikel dan abstrak laporan penelitian. Yang membedakan adalah jumlah katanya. Baik, selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta maupun panitia yang belum menyalakan fitur kameranya, mungkin dapat segera dinyalakan, dan kepada panitia yang bertugas, saya persilakan untuk memandu jalannya sesi foto bersama ini. Baik, terima kasih. Saya izin untuk memandu sesi foto bersama kali ini. Untuk teman-teman yang belum on cam, silakan untuk on cam terlebih dahulu. Baik, untuk slide pertama. Satu, dua,
3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sudah cukup moderator, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya sampaikan terima kasih. Berikutnya adalah penyerahan e-sertifikat kepada pemateri. Untuk panitia yang bertugas bisa dibantu share screen. Baik, berikut merupakan sertifikat yang diberikan kepada Dr. Lili Wahyuni MPD atas partisipasinya sebagai pemateri dalam acara peningkatan sumber daya manusia 2022. Sebelum berakhir, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Lili karena sudah menyempatkan untuk hadir menjadi pemateri pada pelatihan kali ini. Saya mewakili panitia yang bertugas juga memohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat kesalahan atau kekurangan. Akhir kata, saya izin undur diri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sukses ya, saya mundur ya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yo. Izin masuk ya moderator. Iya, Ria.